Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Mario Firman Simandulang dengan NIM 21002015. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, sore hari ini saya membuat video tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Profesor Dr. Nur Hizran Gistituati MHD dan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, di mana kedua beliau mengampu mata pelajaran kepemimpinan pendidikan. Tugasnya di sini yaitu bertemakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, faktor kemampuan personal. Pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin tersebut dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang terlahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan yang edukatif dari lingkungannya. Namun, jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang biasa saja dan standar. Sebaliknya lagi, jika seorang manusia yang terlahir tanpa potensi kepemimpinan, namun mendapatkan perlakuan yang edukatif di lingkungannya, ia akan menjadi pemimpin yang biasa saja atau standar. Kedua hal ini adalah tidak bisa dipisahkan, yaitu antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif dari lingkungannya merupakan dan hal yang menentukan hebatnya seorang pemimpin tersebut. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor jabatan. Pengertian jabatan adalah struktur kekuasaan yang dipimpin atau diduduki pemimpin. Jabatan tidak dapat dihindari, terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya seakan terstrukturisasi. Dua orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan dan yang tidak sama maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Lalu faktor yang ketiga yang bisa kita temui di sini adalah faktor situasi dan kondisi. Yaitu pengertian situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan di saat situasi tidak menentu dan kacau, atau lebih efektif jika hadir seorang pemimpin dengan karakteristik. Jika kebutuhan organisasinya tidak terpenuhi, adalah sulit untuk maju karena anggota organisasi tidak berkepribadian perspektif. Maka perlu pemimpin yang transparan dan transformasional. Jika identitas yang akan diciptakan organisasi adalah religionitas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual adalah hal yang paling tepat. Lalu faktor bawaan, yaitu adalah sekelompok
Bawahan adalah sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu organisasi yang mereka diberi tugas atau mandat perintah yang kemudian disepakati secara bersama-samaan dan untuk dilaksanakan dengan baik. Lalu di sini saya mendapatkan juga faktor berikutnya, yaitu tentang faktor kepribadian, yaitu bagaimana pemimpin itu menjadi pemimpin. Bisa dia contohnya sebagai pemimpin yang arogan atau pemimpin yang merangkul sifatnya, dan ada yang sifatnya acuh tak acuh. Itu semua mempengaruhi kepemimpinan kita, kepribadian kita bagaimana. Lalu di sini ada harapan dan perilaku atasan. Bagaimana harapan atasan itu dan bagaimana perilaku atasan itu terhadap bawahannya, itu juga mempengaruhi kepemimpinan kita. Lalu di sini adalah iklim dan kebijaksanaan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang maksudnya di sini adalah tentang situasi dan kondisi yang terjadi, bagaimana lagi pemimpin itu menanggapinya dan keputusan yang diambilnya yang menjadi tolak ukur dan harapan dari bawahannya. Baiklah, itulah dia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yang bisa saya jabarkan dari video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jikalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Di segi penamaan atau gelar saya juga mohon maaf. Lebih dan kurang, see you next time video.